Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita untuk K3 Laboratorium Kesehatan dengan tema penyakit akibat kerja atau sering orang menyingkat dengan PAK. Pengertian daripada penyakit akibat kerja ada 3 istilah untuk kelompok penyakit yang sama, yaitu penyakit yang timbul karena hubungan kerja, penyakit yang disebabkan karena pekerjaan ataupun lingkungan kerja, dan penyakit akibat kerja. Dan ketiga istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama dan masing-masing memiliki dasar sebagai payung hukum atau undang-undang yang menjadi landasan. Maka dari itu yang dimaksud kelompok penyakit yang penyebabnya adalah pekerjaan dan ataupun lingkungan kerja. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang mempunyai penyebab yang spesifik atau asosiasi atau hubungan yang kuat dengan pekerjaan. Pada umumnya terdiri satu agen penyebab. Harus ada hubungan sebab akibat antara proses penyakit dan hazard di tempat kerja. Faktor lingkungan kerja sangat berpengaruh dan berperan sebagai penyebab timbulnya penyakit akibat kerja. Sebagai contoh, adanya debu silika dan silikosis, uap timah, dan keracunan timah. Kemudian, Organisasi Kesehatan Dunia WHO berikan 4 kategori penyakit akibat kerja. Yang pertama, penyakit yang hanya disebabkan oleh pekerjaan, misalkan pneumokoniosis. Kemudian yang kedua, penyakit yang salah satu penyebabnya adalah pekerjaan, misalkan karsinoma bronkogenik. Kemudian yang ketiga, penyakit dengan pekerjaan merupakan salah satu penyebab di antara faktor-faktor penyebab yang lain, misalkan bronkitis kronis. Yang keempat, penyakit di mana pekerjaan memperberat suatu kondisi yang sudah ada sebelumnya, misalkan asma. Penyebab penyakit akibat kerja, terdapat beberapa penyebab penyakit akibat kerja yang umum terjadi di tempat kerja. Berikut beberapa jenis yang digolongkan berdasarkan penyebab dari penyakit yang ada di tempat kerja. Di antaranya golongan fisik. Suara tinggi atau bising menyebabkan ketulian. Temperatur ataupun suhu tinggi dapat menyebabkan hiperpireksi, hilaria, head cramp, dan yang lainnya. Kemudian radiasi sinar elektromagnetik inframerah bisa menyebabkan katarak pada mata. Kemudian ultraviolet menyebabkan konjungtivitis. Radioaktif, baik itu alfa, beta, gamma ataupun sinar X, menyebabkan gangguan terhadap sel tubuh manusia. Tekanan udara tinggi menyebabkan Cason disease, getaran ataupun vibrasi menyebabkan renal disease, gangguan metabolisme. Kemudian yang kedua, golongan kimiawi. Asal bahan baku, bahan tambahan, hasil sementara, hasil samping, sisa produksi ataupun bahan buangan. Bentuknya bisa pada cair, gas, uap maupun partikel. Cara masuk tubuh dapat melalui saluran nafas, pencernaan, kulit ataupun juga mukosa. Masuknya dapat secara akut, bisa juga kronis, menahun. Efek terhadap tubuh bisa menimbulkan iritasi, alergi, korosif, aspeksia, kemudian keracunan sistemik CA atau kanker, kerusakan kelainan janin, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, golongan biologi. Viral disease, misalkan rabies dan hepatitis. Fungal disease, misalkan antrak, leptospirosis, TBC, tetanus. Kemudian parasitic disease, ancylostomiosis, kemudian schistosomiasis. Yang keempat, golongan fisiologik atau ergonomi akibat cara kerja, posisi kerja, alat kerja, lingkungan kerja yang salah, dan konstruksi mesin yang salah. Efek terhadap tubuh, kelelahan fisik, nyeri otot, dimorfitas tulang, perubahan bentuk, dislokasi, dan kecelakaan kerja. Kemudian golongan psikososial akibat organisasi kerja ataupun tipe kepemimpinan, hubungan kerja, komunikasi, keamanan, tipe kerja yang monoton, berulang-ulang, kerja berlebihan, kurang kerja, shift, dan yang lainnya. Kemudian manifestasinya berupa stres. Kemudian berikutnya, bagaimana upaya untuk pencegahan penyakit akibat kerja? Ada beberapa tips di dalam pencegahan penyakit akibat kerja. Di antaranya, pakailah alat pelindung diri secara benar dan kontinu atau teratur.
Kenali risiko pekerjaan dan cegah supaya tidak terjadi lebih lanjut. Jangan sampai terjadi kejadian yang berulang. Segera akses tempat kesehatan terdekat bila terjadi luka yang berkelanjutan. Selain itu terdapat pula beberapa pencegahan lain yang dapat ditempuh agar bekerja bukan menjadi lahan untuk menuai penyakit. Pencegahan primer misalkan meliputi perilaku kesehatan, faktor bahaya di tempat kerja, perilaku kerja yang baik, olahraga, dan gizi. Kemudian pencegahan sekunder meliputi pengendalian melalui perundang-undangan, pengendalian administrasi ataupun organisasi, dengan rotasi atau pembatasan jam kerja, pengendalian teknis, substitusi, isolasi, alat pelindung diri, dan pengendalian jalur kesehatan imunisasi. Kemudian pencegahan tersier meliputi pemeriksaan kesehatan prakerja sebelum bekerja diperiksa, pemeriksaan kesehatan berkala, ini berarti sudah bekerja, dan pemeriksaan lingkungan secara berkala. Surveillance pengobatan segera bila ditemukan gangguan pada kerja dan pengendalian segera di tempat kerja. Kemudian bagaimana penanggulangan penyakitnya akibat kerja? Untuk dapat menanggulangi penyakit akibat kerja, pada individu perlu dilakukan suatu pendekatan sistematis untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dan menginterpretasi secara tepat. Pendekatan tersebut dapat disusun menjadi 7 langkah yang dapat digunakan. Yang pertama, tentukan diagnosa klinisnya. Diagnosa klinis harus dapat ditegakkan terlebih dahulu dengan memanfaatkan fasilitas penunjang yang ada, seperti umumnya dilakukan untuk mendiagnosa suatu penyakit. Setelah diagnosa klinis ditegakkan, baru dipikirkan lebih lanjut apakah penyakit tersebut berhubungan dengan pekerjaan atau tidak. Kemudian berikutnya, tentukan pajanan yang dialami oleh tenaga kerja selama ini. Pengetahuan mengenai pajanan yang dialami oleh seseorang tenaga kerja adalah esensial untuk dapat menghubungkan suatu penyakit dengan pekerjaannya. Untuk ini perlu dilakukan anamnesis mengenai riwayat pekerjaan secara cermat dan teliti yang mencakup penjelasan mengenai semua pekerjaan yang telah dilakukan oleh penderita secara kronologi, lamanya melakukan masing-masing pekerjaan, bahan yang diproduksi, kemudian materi atau bahan baku yang digunakan, jumlah pajanan, pemakaian alat pelindung diri atau masker, pola waktu terjadinya gejala, informasi mengenai tenaga kerja lain, apakah ada yang mengalami gejala yang serupa, informasi tertulis yang ada mengenai bahan-bahan yang digunakan. Tentukan apakah pajanan tersebut memang menyebabkan penyakit tersebut, apakah terdapat bukti ilmiah dalam kepustakaan yang mendukung pendapat bahwa pajanan yang dialami menyebabkan penyakit yang diderita. Jika dalam kepustakaan tidak ditemukan adanya dasar ilmiah yang menyatakan hal tersebut di atas, maka tidak dapat ditegakkan diagnosa penyakit akibat kerja. Kemudian yang keempat, tentukan apakah jumlah pajanan yang dialami cukup untuk mengakibatkan penyakit tersebut. Jika penyakit yang diderita hanya dapat terjadi pada keadaan pajanan tertentu, maka pajanan yang dialami pasien di tempat kerja menjadi penting untuk diteliti lebih lanjut dan membandingkan dengan kepustakaan yang ada untuk dapat menentukan diagnosa penyakit akibat kerja. Kemudian yang kelima, tentukan apakah ada faktor lain yang mungkin dapat mempengaruhi. Apakah ada keterangan dari riwayat penyakit maupun riwayat pekerjaannya yang dapat mengubah keadaan pajanan, misalkan penggunaan APD. Riwayat adanya pajanan serupa sebelumnya sehingga risikonya meningkat. Apakah pasien punya riwayat kesehatan atau riwayat keluarga yang mengakibatkan berita lebih rentan terhadap pajanan yang dialami. Kemudian yang keenam, cari adanya kemungkinan lain yang dapat merupakan penyebab penyakit. Apakah ada faktor lain yang dapat merupakan penyebab penyakit? Apakah penderita mengalami pajanan lain yang diketahui dapat merupakan penyebab penyakit? Meskipun demikian, adanya penyebab lain tidak selalu dapat digunakan untuk menyingkirkan penyebab di tempat kerja. Buat keputusan apakah penyakit tersebut disebabkan oleh pekerjaannya, maka sesudah menerapkan keenam langkah di atas, dari 1 sampai 6 di atas, perlu dibuat suatu keputusan berdasar informasi yang telah didapat yang memiliki dasar ilmiah seperti telah disebutkan sebelumnya. Tidak selalu pekerjaan merupakan penyebab langsung suatu penyakit. Kadang pekerjaan hanya memperberat suatu kondisi yang telah ada sebelumnya. Hal ini perlu dibedakan pada waktu menegakkan diagnosa. Suatu pekerjaan atau pajanan dinyatakan sebagai penyebab suatu penyakit bila
tanpa melakukan pekerjaan atau tanpa adanya pajanan tertentu, pasien tidak akan menderita penyakit tersebut pada saat ini. Sedangkan pekerjaan dinyatakan memperberat suatu keadaan apabila penyakit telah ada atau timbul pada waktu yang sama tanpa tergantung pekerjaannya, tetapi pekerjaannya atau pajanan memperberat atau mempercepat timbulnya penyakit. Maka dari uraian di atas dapat dimengerti bahwa untuk menegakkan diagnosa penyakit akibat kerja diperlukan pengetahuan yang spesifik. Tersedia berbagai informasi yang didapat baik dari pemeriksaan klinis pasien, pemeriksaan lingkungan di tempat kerja, dan data epidemiologi. Demikian materi yang bisa kita sampaikan. Kita pindah pada forum tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.